Tadi kemarin aku udah nanya Kak Rafa terakhir bahas ketersambungan ini ya, paragraf. Iya, Kalau aku, pertama kali kita ketemu, kita bahas tentang ide pokok, dan pertemuan keduanya kita bahas tentang koherensi dan juga kohesi. Sebenarnya itu mirip-mirip sama apa yang dibahas sama Kak Rafa ya. Nah, kalau hari ini, sebenarnya aku ngasih 20 soal, soalnya tuh campuran gitu. Kayak soal, intinya soal literasi bahasa yang biasa muncul di ujian TBK gitu. Jadi topiknya sebenarnya kayak campur gitu. Nah, kalau misalnya kalian udah baca, udah siap loh. Kita mulai siap. ada 20 soal. Ada 20 soal, semoga bisa kita bahas satu persatu dan semoga dimudahkan ya dalam dalam menerima ilmu. Oke, kita mulai. Um, Boleh dari aku dulu deh. Ini kita mulai dari teks pertama, aku bacain ya. Yang pertama itu, ini untuk menjawab soal nomor 1 sampai 5 tentang gentle parenting. Aku bacain. Gentle parenting ada atau pengasuhan yang lembut pada dasarnya adalah pola pengasuhan yang mengutamakan empati, mengakui perasaan, serta memotivasi anak. Ibu-ibu praktisi gentle parenting membuat batasan yang jelas dalam pengasuhan ini, yakni memberikan pilihan pada anak, bukannya perintah. Mereka juga menghindari pemberian hadiah, hukuman, serta ancaman pada anak. Gaya pengasuhan ini memerlukan disiplin diri yang tinggi. Ibu dituntut untuk lebih proaktif, bukan reaktif, membuat keputusan dengan pemikiran matang, dan menjadi panutan dalam hal empati, respect, memahami, serta komunikatif. Nah, di sini membahas tentang definisi gentle parenting dan seperti apa sih gaya gentle parenting itu. Itu yang paragraf pertama. Selanjutnya, paragraf kedua, ada banyak hal yang disukai tentang pengasuhan yang lembut ini karena memberikan perspektif baru tentang pengasuhan anak yang sangat menghormati emosi dan anak sebagai pribadi. Namun, atas dasar pengasuhan lembut ini, anak-anak yang memang belum memiliki kematangan emosi dan memiliki kepatuhan dan pengendalian diri menjadi tokoh utama, oleh karena itu hanya dikatakan adil bila orang dewasa, dalam hal ini ibu, yang harus menunjukkan kesabaran dan juga empati kepada anak. Nah, di sini ada kata namun yang sedikit kontradiktif. Jadi agak kontradiktif terhadap uh, gaya gentle parenting ini. Dan yang ketiga, paragraf ketiga, gentle parenting menganggap bahwa seorang anak tidak boleh diberitahu bahwa ia telah membuat ibu itu sedih atau tidak boleh ditegur sekalipun ia telah melakukan hal yang kurang baik. Karena katanya sih perilaku buruk anak dalam pengasuhan gentle parenting ini dianggap sebagai akibat dari anaknya stres atau kecemasan anak yang disebabkan oleh orang lain gitu, bukan pada anak itu sendiri. Lalu, Christine Organ dalam artikelnya The Problem with Gentle Parenting ini berarti karena problem berarti dia lagi membahas tentang permasalahan dalam metode atau gaya gentle parenting ini ya. It's not always gentle on mothers. Berpendapat bahwa gentle parenting ini mengesampingkan dampak pada kehidupan ibu modern, terutama pada ibu pekerja yang memiliki waktu terbatas antara kehidupan rumah dan juga kantor. Ibu pekerja yang biasanya bisa hemat waktu untuk mencapai tujuan tertentu dengan memberikan hadiah pada anak, menurutnya menjadi nggak cocok nih dalam dengan pengasuhan yang membutuhkan waktu cukup lama untuk menuruti kehendak anak ini. Tadi kan di paragraf pertama, gentle parenting ini menghindari pemberian hadiah kan. Nah, ini agak sulit untuk ibu-ibu yang wanita karir yang biasanya mereka justru menghemat waktu membangun hubungan dengan anak yang biasanya tinggal kasih hadiah aja gitu. Jadi kayak kurang cocok. Dan di paragraf akhir, pada akhirnya, ibu yang menerapkan pola asuh gentle parenting harus menyisihkan semua saingan anak, misalnya tugas-tugas rumah atau pekerjaan. Ibu perlu menjadi manusia yang memiliki banyak waktu bagi anak dan penuh ketenangan. Gentle parenting ini juga memaksakan figur ibu yang sempurna, seakan nggak bisa mengalami kelelahan, kemarahan, dan harus selalu lembut pada anak. Nah, nomor 1 pertanyaannya, berdasarkan teks tersebut, terlihat bahwa penulis bertujuan untuk, kalau ditanya
tujuan, itu berarti mirip-mirip maksud dan juga kesimpulan dalam teks ini. Nah, coba teman-teman pahami lagi kira-kira jawaban nomor satu ini apa sih? Saya B, Kak. Kenapa B? Iya. Tadi siapa tuh yang jawab? Gak bisa lihat. Adip ya? Jawabannya betul, B. Kenapa B? Karena tadi kita udah melihat sendiri kan di paragraf ke sini. Nah ya, nih paragraf ini kita lagi membahas tentang orang yang kontra terhadap gentle parenting ini dan juga di sini kan udah jelas banget ya kita lagi membahas the problem with gentle parenting. Ini lagi mengkritik gaya gentle parenting ini. Gitu. Kalau misalnya kita melihat jawabannya A, mengapresiasi ibu, ini tuh nggak ada sama sekali. Maksudnya lagi ngomongin atau lagi memuji peran ibu kan kita nggak lagi ngomongin itu jadi bukan yang A udah pasti bukan kita periksa yang lain coba kalau yang C memaparkan kelebihan dan manfaat dari gentle parenting kalau memaparkan kelebihan itu betul tapi kalau manfaatnya kita nggak dipaparkan dengan manfaat itu jadi kayak kurang tepat ya kalau jawabannya C. Kalau yang D menjabarkan perbedaan pola asuh tradisional dengan gentle parenting ini juga enggak ya kita lagi enggak membandingkan gaya gentle parenting dengan parenting yang lain gitu jadi bukan yang D worse. Kalau yang E memberi masukan kepada ibu yang menerapkan gentle parenting agar melakukan berbagai penyesuaian sehingga kebutuhan ibu dan anak dapat terpenuhi itu juga enggak ya lagi enggak memberikan solusi atau masukan tertentu kepada ibu-ibu jadi betul tadi jawabannya Adik yaitu jawabannya adalah B. Lanjut, nomor 2 boleh dibaca? Saya, Kak. Oke. Pertanyaannya, berdasarkan teks tersebut, siapa yang paling sulit menerapkan gentle parenting? Jawaban saya yang D, Kak. Ada ya? Ibu yang tidak punya banyak waktu. Oke. Ini udah kita bahas tadi. Ada di paragraf ke berapa tadi? Ke ini kan satu. Ini dua. Ini dua, tiga, empat. Kayaknya di sini nih. Nih, berpendapat bahwa parenting mengesampingkan dampak pada kehidupan ibu modern, terutama pada ibu pekerja yang memiliki waktu terbatas. Kan di situ udah dijelaskan kan? Bahwa ibu pekerja ini biasanya menghemat waktu untuk mencapai tujuan tertentu dengan memberikan hadiah. Tapi nggak cocok nih dalam metode gaya pengasuhan gentle parenting karena membutuhkan waktu yang lama. Jadi jawabannya betul adalah yang yang D. Ada yang bingung? Kalau ada yang bingung boleh langsung tanya. Lanjut Ya, nomor Kak. 3. Boleh? Yang lain? Saya Kak, Boleh. apa yang menjadi pembeda utama gentle parenting dan dengan pola asuh lain? Jawaban saya, uh, gentle parenting selalu memberikan pilihan kepada anak, bukan perintah. Ya, betul sekali. Itu ada di paragraf berapa? Ingat tidak? Ini ada di paragraf ini ya, mana tadi? Paragraf pertama. Nih, memberikan pilihan pada anak, bukan perintah. Oke. Selanjutnya nomor 4, boleh?
dibaca. Siapa? Siapa yang mau membaca? Oh, apa aku kasih waktu dulu ya? Oke, Boleh, oke. Kak. Oke. Sorry. Aku kasih waktu 2 sampai 3 menit untuk baca ini. Ditunjuk langsung maksudnya? Oh, orangnya suruh baca. Udah, Kak. Oke. Boleh dibaca siapa ya? Tadi yang cewek siapa ya yang udah baca? Barusan Maimunah. Oh, my. Boleh Hansa ada? Iya, Kak. Boleh. Nomor 4. Sudah belum? Belum ada jawaban, Kak. Sorry. Apa? Belum Belum dapat. ketemu jawabannya, Kak. Oke. Yang sudah siapa? Saya. Boleh. Oke. Manakah pernyataan di bawah ini yang tidak mendukung gagasan dalam teks? Jawaban saya yaitu C. Kehendak anak dalam pola asuh yang lembut merupakan prioritas utama sehingga apapun harus dilakukan demi memenuhi kehendak anak tersebut. Oke. Eh, Jawabannya betul, C. Bagus. Coba kita periksa ya. Kalau misalnya ditanyakan tidak mendukung, itu berarti sama aja pernyataan ini yang tidak sesuai dengan teks. Itu maksudnya yang tidak mendukung itu berarti yang tidak sesuai dengan teks. Kita periksa coba, kan tadi jawabannya C, kita periksa coba jawabannya A. Dalam pengasuhan yang lembut, seorang anak yang melakukan kesalahan atau perilaku yang buruk tidak dapat ditegur karena perilakunya itu terjadi karena kecemasan anak yang disebabkan oleh orang lain. Nah, itu betul ya. Tadi kalian masih ingat nggak itu? Kalau nggak salah di paragraf ketiga nih. Nih, perilaku buruk anak ini. Perilaku buruk anak dalam pengasuhan gentle parenting dianggap sebagai akibat dari stres atau kecemasan anak yang disebabkan oleh orang lain. Nah, itu betul ya, berarti yang A. Kalau yang B, coba kita lihat. Ketenangan dan waktu merupakan hal yang diperlukan oleh orang tua yang menerapkan gentle parenting. Itu juga betul ya. Dari mana tahu betul? Dari paragraf yang pertama. Nih, ketenangan. Ibu dituntut untuk lebih proaktif, bukan
bukan reaktif, membuat keputusan dengan pemikiran yang matang. Ini kan sama aja dengan ketenangan, ya kan? Terus kalau untuk waktu, tadi kita juga udah sempat membahas ya, di akhir-akhir ini memang memerlukan banyak waktu. Makanya nggak kurang cocok sama orang-orang yang bekerja gitu, khususnya ibu yang bekerja. Selanjutnya, kalau yang D, pola asuh yang lembut mengharuskan orang tua memiliki kecerdasan emosi yang baik. Itu juga kan, sama kayak paragraf yang pertama. Kalau yang E, sesuai juga nih. Kondisi ibu seolah-olah tidak menjadi prioritas dalam gentle parenting, padahal ibu juga dapat merasakan stres dan kelelahan. Nah, ini kita bisa temukan di mana? Di paragraf terakhir. Nih, ini kan ada kritik nih. Gentle parenting juga memaksakan figur ibu yang sempurna. Misalkan ibu tidak mengalami kelelahan, kemarahan, dan harus selalu lembut pada anak. Nah, itu kan sesuai tuh dari teksnya. Itu sebabnya jawabannya adalah yang C. Selanjutnya, nomor 5, 2 sampai 3 menit. Boleh dipikirkan? Sudah, Kak. Yang lain gimana? Sudah? Raffi udah? Nah, Kak, Boleh dibaca? Inda merupakan ibu muda yang mempunyai anak balita berumur 5 tahun. Sebelumnya, Dinda merupakan ibu rumah tangga. Namun, ketika usia anaknya 4 tahun, Dinda mendapat pekerjaan sebagai admin di bank swasta. Suami Dinda adalah seorang kru kapal sehingga jarang berada di rumah. Dinda ingin sekali menerapkan gentle parenting kepada anaknya, padahal ia tetap ingin berkarir. Apa yang mungkin dilakukan oleh Dinda? Jawaban saya, Kak. Apa? Selain berusaha untuk selalu ada untuk anaknya, Ida akan menyewa pengasuh dan melatih pengasuh tersebut agar dapat menerapkan gentle parenting kepada anak. Betul. Jawabannya betul. Kenapa yang coba kita periksa. Yang A. Mulai dari A. Kan, sorry, soalnya dulu ya. Tadi kan dikatakan bahwasannya Dinda ini ibu muda, tapi dia itu sempat sempat sih jadi ibu rumah tangga, tapi ketika anaknya usia 4 tahun, dia kerja sebagai admin. Nah, dia tuh pengen terapin gentle parenting, tapi dengan posisi dia tuh pengen tetap berkarir gitu. Gimana yang harus dilakukan Dinda? Kita fokusnya yang dilakukan Dinda, si ibunya gitu. Yang pertama itu kalau yang A, Dinda keluar dari pekerjaannya. Ini kan menyalahi keinginan ya. Tadi kan dia bilang padahal ia tetap ingin berkarir. Jadi udah jelas salah nih. Yang A, karena menyelisih soal. Yang B, Dinda meminta suaminya untuk mencari pekerjaan lain agar suaminya bisa memberikan lebih banyak waktu. Nah, itu juga enggak ya. Maksudnya kita kan fokusnya yang dilakukan oleh Dindanya. Ya bisa aja sih kayak gitu. Tapi kan ya ini kita fokus ke apa yang mungkin dilakukan oleh Dinda. Jadi tidak mungkin yang B. Kalau yang C, Dinda akan membawa anaknya ke tempat penitipan anak yang ada di kantornya dan menyarankan kepada pengasuhannya agar menerapkan gentle parenting. Ini juga dia lebih ke uh, peran kantor, bukan ke peran Dindanya. Dan itu juga kalau kantornya ada semacam daycare. Kalau nggak ada gimana, kan?
Jadi udah pasti bukan yang C. Kalau yang B, Dinda akan mempelajari gentle parenting secara daring agar lebih cakap dalam mengasuh anaknya. Ini maksudnya nggak ada hubungannya ya kalau mempelajari gentle parenting secara daring, secara melalui internet ya belajar belajar doang ya nggak apa-apa. Tapi kan penerapannya itu nggak bisa secara daring karena kita udah baca nih tadi panjang bahwasanya membutuhkan waktu. Jadi nggak mungkin yang D. Jadi jawabannya udah betul yang E. Selanjutnya nomor 6 sampai ini teks lumayan panjang juga. Ada yang bersedia baca? Kak. Boleh. Um, Tragedi pada November 1976 mengubah jalan hidup Terence Stanley Fox. Saat itu, ia yang berusia 18 tahun mengalami kecelakaan saat sedang berkendara menuju rumahnya. Dia mengalami cedera di lutut kanan dan kesakitan. Namun, saat itu tidak ada penanganan medis. Sekali waktu di bulan Maret 1977, ia mengeluhkan rasa tidak nyaman pada lutut kanannya. Rasa itu muncul di tempat cedera 4 bulan lalu dan jauh lebih menyiksa. Ia akhirnya memutuskan menemui dokter bedah tulang. Oleh dokter, ia divonis menderita sarkoma osteogenik, kanker yang membuat tulangnya menjadi lunak. Dokter mengamputasi kakinya 4 hari kemudian. 3 minggu setelah kakinya diamputasi, hidup Terry Fox tak lagi sama. Kondisi ini jelas membuatnya putus asa. Namun, ia teringat dengan majalah yang diberikan pelatih basketnya, Terry Fleming, beberapa jam sebelum operasi. Majalah itu menceritakan kisah penyandang disabilitas Dick Traum yang mengikuti lari maraton dengan satu kaki. Ia terinspirasi dengan hal itu dan berniat untuk mengikuti maraton pada tahun 1979. Ini jelas mustahil, karena dapat mengganggu kesehatannya yang baru pulih. Namun, niatnya tak dapat dicegah. Pada Agustus 1979 di Winnipeg, Kanada, Terry mengikuti maraton pertamanya. Ia berhasil mencapai garis finish meskipun berada di posisi terakhir. Keberhasilan ini membuat Terry memiliki ide yang dipandang oleh banyak orang cukup gila. Beralih dari kediamannya di pantai barat sampai ke pantai timur. Tujuannya adalah untuk menarik perhatian banyak orang terhadap penyandang disabilitas. Melalui ini pula, ia ingin mengumpulkan dana untuk mengungkapkan misteri kanker. Setiap orang hanya perlu mengumpulkan $1. Jika Terry berhasil melintasi seluruh kota, total yang dikumpulkan bisa jutaan dolar AS. Semua pihak yang mendengar ide Terry tidak ada yang menyetujui. Sampai akhirnya, ide ini menjadi perhatian banyak orang ketika ia menulis surat terbuka pada 15 Oktober 1979. Terry kemudian kebanjiran dukungan, finansial dan moral. Rencananya Terry memulai maraton di Newfoundland pada 12 April 1980 dan berakhir di Vancouver pada 10 September tahun yang sama. Ia menamai kegiatan ini Marathon of Hope. Laman Terry Fox Foundation mencatat ia berhasil berlari 42 km per hari dan melintasi 400 kota. Namun, gerakan langkahnya terhenti pada 1 September 1980. Setelah 143 hari dan berlari sejauh 5.373 km, kesehatannya memburuk. Terry tumbang dan terpaksa menyudahi maratonnya di Ontario. Selama beberapa minggu diobservasi, dokter menyatakan kanker telah menyebar. Peluang hidupnya hanya 10%. Meski terkulai lemas di rumah sakit, Terry meminta donasi ini diteruskan. Terkumpul dana hingga 1,7 juta dolar. Akhirnya, mulai dari pejabat sampai artis berlomba-lomba mengumpulkan dana. Beragam penghargaan dari organisasi dan institusi negara dalam dan luar negeri diberikan kepada Terry atas Marathon of Hope-nya. Memasuki tahun 1981, donasi melonjak drastis dan mencapai 24,17 juta dolar. Nomor 6 pertanyaannya, apa penyebab awal Terry Fox melakukan Marathon of Hope? Jawabannya belum. Coba ya. Eh, kerjain dulu 2 sampai 3 menit. Bentar-bentar. Aku mau bahas ini dulu bentar. Dari yang sudah dibacakan tadi, dari paragraf pertama, berarti kan si Terry, siapa namanya? Stanley Fox. Dia ngalamin kecelakaan di usia 18 tahun, terus dia divonis bahwa dia kena kanker, ya kan? Kalau di kedua, terus diamputasi ini, gitu kan, kakinya. Jadi dia punya kaki satu ya berarti. Habis itu dia teringat suatu majalah bahwasanya ada juga penyandang disabilitas yang namanya Dick Traum ya. Dia ngikutin lari maraton. Nah dari situ dia terinspirasi, dia pengen juga karena dia kan suka lari juga kan. Akhirnya di uh, paragraf ketiga dia ngikutin maraton pertamanya, ya kan? Nah dia itu berhasil juga kan berlari dari pantai barat sampai ke pantai timur. Tujuannya dia itu untuk menarik banyak orang
menarik perhatian banyak orang terhadap penyandang disabilitas. Terus dia juga mau ngumpulin dana. Nah, setelah itu dia itu gimana nih? Ya, si Terry ini berhasil melintasi seluruh kota, totalnya yang dikumpulkan bisa jutaan dolar. Di paragraf 4, semua pihak yang mendengar ide Terry tidak ada yang menyetujui. Nah, jadi banyak nih semuanya nggak setuju sama idenya si Terry. Terus dia ngapain? Dia nulis surat. Jadi ketika dia nggak disetujui sama banyak orang, semua orang, dia nulis surat. Setelah itu dia dapat dukungan, dan setelah itu dia dapat dukungan secara finansial dan moral. Habis itu dia punya rencana lagi untuk mulai maraton di Newfoundland pada tanggal 12 April 1980 dan berakhir di Vancouver pada 10 September, ya kan? Nah, ini disebut dengan uh, Marathon of Hope. Maraton keduanya berarti ya. Pokoknya maraton setelah yang pertama itu. Nah, selanjutnya di paragraf kelima, laman Terry Fox Foundation mencatat dia berhasil berlari 42 km per hari dan melintasi 400 kota. Namun, gerak langkahnya terhenti pada 1 September. Terhenti 1 September 1980. Oke. Setelah 143 hari dan berlari sejauh 5.373 km. Habis itu dia tumbang, mungkin dia meninggal ya berarti. Menyudahi maratonnya, selama beberapa minggu diobservasi, dokter menyatakan kanker telah menyebar. Oke, berarti udah nggak bisa nih tumbangkan dia. Akhirnya karena dia sudah tumbang, meskipun dia sudah tumbang dan lemas, tapi dananya tetap dilanjutkan sampai akhirnya tercapai 24,17 juta. Nah, apa penyebab awal Terry Fox melakukan Marathon of Hope? Apa kira-kira yang membuat dia melakukan Marathon of Hope? B. Yang B, Kak. Yang B, ada yang lain? Ada yang lain? Enggak? Coba nih, kita perhatiin lagi. Ini kan scanning ya. Di dalam soalnya kan kita, apa penyebab awal Terry Fox melakukan Marathon of Hope? Marathon of Hope itu ada di paragraf berapa? Paragraf keempat. Coba kita lihat lagi. Kita perhatiin dari paragraf ketiga kalau gitu ya, karena Marathon of Hope-nya ada di paragraf keempat. Tadi yang ketiga, itu kan dia pernah ngikutin maraton pertamanya kan, pada tahun 1979. Nah, abis itu ketika dia berhasil ya ketika dia berhasil, di Terry memiliki ide yang dipandang oleh banyak orang sembilan. Berarti kuncinya di sini nih. Nih, Terry mengikuti maraton pertamanya. Ia berhasil mencapai garis finish meskipun berada di posisi terakhir. Jadi dia meskipun paling akhir, tapi dia finish nih. Keberhasilan ini membuat Terry memiliki ide yang dipandang oleh orang cukup gila. Apa itu idenya? Idenya itu ya ini, Marathon of Hope. Dia bilang dia punya ide gila, yaitu dia mau berlari dari pantai barat ke pantai timur. Nah, nih, yang inilah. Jadi, awal mulanya itu, kenapa ada Marathon of Hope, itu karena dia pernah berhasil mengikuti maraton pertamanya. Setelah itu dia baru mengadakan Marathon of Hope. Sorry, bingung nggak? Sedikit. Gimana ya? Tidak. Nih, pokoknya pada kita lihat tanggalnya juga, lihat tahunnya. Kalau Marathon of Hope itu tahun berapa? Tahun 1980. Nah, ya gak sih? Nih, ada nih tulisannya. Nggak bisa. Nah, kita lihat paragraf ketiga. Pertama kali dia ikut maraton itu tahun 1979.
dan dia berhasil. Nah, keberhasilannya dia ngikutin maraton, dia langsung berpikir nih, mau ikut maraton lagi sambil mengumpulkan dana. Nah, ide dia mau maraton lagi sambil ngumpulin dana, itu dia lakukan ketika dia berhasil mengikuti maraton pertamanya itu, yang tahun 1979 ini. Itu sebabnya nomor 6 jawabannya adalah D. Jadi karena si Terry Fox menyelesaikan lomba maraton pertamanya, dia jadi mau melakukan maraton of hope. Sampai sini paham? Atau masih bingung? Paham. Oke. Selanjutnya, nomor 7. Siapa yang mau coba? Atau butuh waktu dulu? 2 menit dari sekarang. Kalian sambil buka itu ya berarti. Apapun harus buka ya? Enggak, kalian aja yang buka. Kak, sudah. Boleh? Mengapa kaki Terry Fox harus diamputasi? Jawabannya C. C apa? Tulang kaki Terry Fox terkena kanker. Itu Ada di paragraf. ada di paragraf 1, divonis menderita sarkoma osteogenik, kanker yang membuat tulangnya lunak. Oke. Betul sekali. Jawabannya adalah yang berapa tadi? Yang C. Tadi kan pertanyaannya adalah mengapa kaki Terry Fox harus diamputasi. Berarti teman-teman langsung scanning nih, ingat-ingat sambil ingat-ingat paragraf berapa ya ketika dia menceritakan kakinya itu diamputasi. Nah, kita langsung lihat nih. Itu ada di paragraf kedua kan. Paragraf 2 awal. Kalau gitu kita harus mundur ke belakang sedikit. Coba kita lihat paragraf pertama. Minimal yang paragraf kalimat akhirnya. Kita lihat nih, oleh dokter, sorry, mana sih? Nih, dia akhirnya memutuskan menunjuk dokter bedah tulang. Oleh dokter, ia divonis menderita sarkoma osteogenik, kanker yang membuat tulangnya menjadi lunak. Dokter mengamputasi kakinya 4 hari kemudian. Jadi karena dia kena kanker, ya tulangnya jadi lunak, makanya dia diamputasi. Jadi jawabannya itu yang C. Selanjutnya nomor 8. Boleh dibaca dulu 2 menit sampai 3 menit. Nah, ini harus hati-hati juga, harus perlu dianalisis jawabannya.
Sudah, Kak. Oke, udah. Jadi siapa yang udah? Boleh dibaca? Berdasarkan teks, Harry Fox gagal menyelesaikan Marathon of Hope. Apa indikator yang memperlihatkan kegagalan tersebut? Jawaban saya D. 9 hari sebelum waktu finish, Harry Fox berhenti karena kesehatannya menurun. Oke, boleh dijelasin? Bisa dijelasin? Bisa bantu tidak? Kenapa Tadi, jawabannya D? tadi ada di paragraf terakhir, Mm-mm. dia berhasil berlari 42 km per hari. Namun, gerak langkahnya terhenti setelah 143 hari karena kesehatannya memburuk. Yes. Oke, betul. Um, Tahu 9 hari sebelum waktu finish, ini kita bisa lihat dari, kan ini ya, paragraf yang membahas tentang Marathon of Hope itu kan dari paragraf 4 ya. Jadi kita perhatiin nih paragraf 4 dan 5. Dia ngomong si Terry ini, eh nih, setelah kan Marathon of Hope ini kan diadakan ketika setelah dia berhasil ngikutin maraton pertamanya, abis itu dia ngide, ah, gue pengen ikut maraton lagi sambil ngumpulin duit gitu. Akhirnya dia buat Marathon of Hope. Rencananya si Terry ini dia bilang dia mau mulai di Newfoundland pada tanggal 12 April 1980 dan berakhir tanggal 10 September di tahun yang sama, of course, berarti tahun 1980 juga. Tapi langkahnya terhenti pada 1 September 1980. Itu kan berarti 10 September ke 1 September, berarti selisih 9 ya. Berarti dia karena 1 September ini dia tumbang. Itu sebabnya nomor 8 itu jawabannya adalah D. Karena 9 hari sebelum waktu finish, Terry Fox-nya berhenti karena kesehatannya menurun. Gitu. Paham atau bingung? Paham. Paham, Kak. Oke. Kita lanjut nomor 9, boleh dibaca 2 sampai 3 menit karena ini butuh analisis juga ya, karena menyusun menyusun kronologi waktu. Oke, boleh dibaca 2 sampai 3 menit dari sekarang.
Sudah? Coba yang, ya boleh. Itu yang tadi, yang perempuan, boleh dibaca dari soalnya. Perhatikan pernyataan berikut. Boleh dibaca? Tadi suara siapa ya? Saya, Kak. Oh, ya boleh. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Menulis surat terbuka untuk melakukan maraton. 2. Mengalami kecelakaan saat berkendara. 3. Mulai berlari untuk maraton umum. 4. Kakinya harus diamputasi. 5. Mengikuti maraton di Winnipeg. Berdasarkan urutan waktu, manakah urutan pernyataan yang sesuai dengan kisah hidup Terry Fox? Jawaban saya B. Jawaban Raffi B. Ada yang lain? Sama, Kak. Adip juga B. Yasin apa? C, Kak. Yasin C. Oke. Aduh. Coba kita periksa bareng-bareng ya. Berdasarkan urutan waktu, berarti kita harus uh, perhatiin waktunya. Yang pertama itu kita sepakat bahwasannya dimulai dengan kecelakaan ya. Karena kalau nomor 4 ini dimulai dengan kakinya harus diamputasi. Ujuk-ujuk harus diamputasi itu kan nggak nyambung ya. Berarti udah pasti salah nih kalau yang D. Kalau yang E, menulis surat terbuka untuk melakukan maraton. Itu juga ya, tiba-tiba banget nih, tiba-tiba nulis surat. Jadi yang D dan E kita coret, sisa A, B, C. Yang A sampai C itu dia dimulai dengan angka 2, yaitu mengalami kecelakaan saat berkendara. Coba kita perhatikan. Jauh banget lagi. Nih, ini sih. Oh ini. Tahun 1976, dia mengalami kecelakaan. Turun lagi ke bawah, coba. Sekali waktu di bulan Maret 1977, dia mengeluh nih, habis kecelakaan kakinya nggak nyaman. Akhirnya ke dokter dan diamputasi katanya, gitu kan. Itu tahun 1977. Ingatin ya guys, 1976 dia kecelakaan, 1977 dia mengeluh kesakitan dan diamputasi. Berarti kalau diamputasi itu nomor berapa? Nomor 4. Berarti 2 dan 4 kan? Bukan 2 dan 5. Dia nggak ujuk-ujuk ikut maraton. Berarti yang C bukan. Berarti sisa berapa nih? Sisa yang A dan juga yang B. Sisa yang A dan juga yang B. Coba kita periksa. 2, 4, atau 245 atau 241. Kita periksa lagi. Oke, atas. Setelah dia kakinya diamputasi, tahun 1979 nih kan, dia terinspirasi berniat untuk mengikuti maraton. Akhirnya 1979 dia mengikuti maraton. Jadi yang mengikuti maraton tuh yang A ya? 1. Menulis bentar. Namanya sih nulis surat tuh dia. Nah, ini nih, menulis surat. Sama nih, di tahun 1979. Yang benar itu berarti jawabannya yang A ya. Nih, coba bentar. Kan dia ngalamin kecelakaan, ya kan? Tahun 1976. Selanjutnya, 1977, dia nggak nyaman kakinya. Akhirnya diamputasi. Berarti 4 kan? 2, 4. Selanjutnya, tahun 1979, ya kan?
dia menulis surat untuk melakukan maraton. Baru dia ikut maraton. Berarti yang A. Bingung nggak? Apakah Sorry? kalau boleh ini nggak interupsi? Sorry, sorry. Ya, boleh? Itu kalau nggak salah tadi aku lihat di paragrafnya itu yang pertama emang yang dua kecelakaan, terus yang keempat diamputasi. Tapi di sini eh dia kalau nggak salah mana tadi paragraf tiga ini Kak, pada Agustus 1979 dia ikut maraton di Winnipeg. Baru pas 15 Oktober 1979 dia menulis surat terbuka. Jadi Oh, bukan oh iya, ya. Berarti jawabannya yang B ya? ya Kak, Ya, betul. Tadi siapa yang jawabnya B? saya. Thank you, Adi. Jawabannya yang B ya, guys. Selanjutnya, nomor 10. Boleh dicoba dulu 2 sampai 3 menit. Ini perlu analisis juga. Boleh? Coba nomor 10. Apa yang paling mungkin terjadi jika Terry Fox tidak menulis surat terbuka pada 15 Oktober 1979? Jawaban saya A. Terry Fox tidak mendapatkan dukungan finansial dan moral. Ada yang lain? Alasan Terry Sama. Fox sama? Oke. Alasan Terry Fox menulis surat terbuka itu kenapa? Itu kita bisa lihat di mana sih, guys? Di paragraf berapa ya? Ini ya. Nih, keempat. Kita baca. Semua pihak yang mendengar ide Terry tidak ada yang menyetujui. Nah, gara-gara semuanya nih nggak pada setuju ya, karena idenya kayak gila gitu kan. Makanya dia nulis surat. Kalau misalnya dia nggak nulis surat, kemungkinan tuh kemungkinan yang terjadi itu apa? Maksudnya eh, sesuatu yang membuat dia nggak perlu nulis surat. Kira-kira tuh apa? Yang kebayang? Ini ada di eh, ini mirip-mirip kayak logika implikasi. Tadi kan dikatakan bahwasannya semua semua pihak yang mendengar
Ideteri tidak ada yang setuju, maka ia menulis surat. Berarti kan kalau misalnya ada orang yang setuju, ya berarti dia nggak perlu nulis surat dong, karena ada yang setuju. Tapi karena semuanya nggak setuju, ya kan, makanya dia nulis surat. Jadi jawabannya yang tepat itu adalah C. Kalau yang A, Terry Fox tidak mendapat dukungan finansial dan moral, itu belum tentu gitu. Kayak kurang kurang pas. Tapi kalau berdasarkan penalaran logika implikasi, yang tepat itu C. Kebayang nggak guys? Jadi semua pihak yang mendengar ide Terry tidak ada yang setuju, maka dia nulis surat nih. Implikasinya apa? Ya kalau misalnya ada yang setuju, dia tuh nggak bakal nulis surat, karena kan setuju nih, ada yang setuju gitu. Tapi karena semuanya nggak setuju, makanya dia nulis surat. Sorry, kebayang nggak? Apa nanti bingung? Nanti aku kasih apa ya? Tabel logika penarikan kesimpulannya. Sampai sini kita jawabnya cek dulu. Tapi kalian bingung nggak guys? Kalian seperti bingung. Lanjut dulu ya. Apa ada yang mau ditanyain? Tidak. Belum, oke. Lanjut nomor 11. Siapa yang bersedia baca? Bentar. Ini kayak ngacak nih. Bentar. Ini satu. Ya kan? Duanya yang ini justru. Duanya yang ini. Eh, ya, ini duanya. Ini dua. Ini tiga. Sorry ya guys. Nah, ini baru empat. Dia duanya ke bawah. Siapa yang bersedia baca? Boleh? Itu siapa tadi yang on? Saya Kak. Oke, boleh. Boleh kan? Bisa. Alfred Russel Wallace, penjelajah sekaligus naturalis Inggris, dua kali berkunjung ke Sulawesi Selatan pada 1856 dan 1857. Selain kagum dengan bentang alamnya yang kaya, ia juga menemukan surga tersembunyi di dalam hutan Maros, surga kupu-kupu, bantimurung, bulu sarau. Nomor duanya ini. Lanjut. Seperti ditulis Wallace dalam The Malay Archipelago, kunjungan pertamanya berlangsung selama September hingga November 1856. Dua, ia berangkat dari Lombok pada 20 Agustus dan sampai di Makassar dalam 3 hari. Pada pencarian pertamanya, ia mendapati begitu banyak kupu-kupu spesies Euloea dan Danais. Kupu-kupu ini biasanya mudah ditemukan di bagian teduh hutan dan gemar hinggap di semak-semak. Kupu-kupu di wilayah ini umumnya berwarna biru, hitam pucat, serta kupu-kupu putih yang umum dijumpai. Pada kunjungan kedua, selama Juli hingga November 1857, Wallace kembali menyusuri hutan-hutan negeri angin Mamiri ini. Kali ini, ia masuk ke pedalaman Maros di wilayah perbukitan Kars yang terjal ini. Ia tak banyak mendapati burung langka maupun serangga langka. Beberapa serangga langka yang ia temukan persebarannya tidak merata. Namun, ia menemukan kupu-kupu yang belum pernah ia jumpai. Oke. Tiga. Wallace mendapati bahwa sungai kering yang lembab, di mana terdapat kolam lumpur dan bebatuan kering, merupakan tempat segala jenis serangga dan kupu-kupu dapat ditemukan. Wallace menemukan 3 spesies Ornithoptera berukuran 7 atau 8 inci
Mereka ditandai dengan bintik-bintik kecil atau lebih besar berwarna kuning segar pada latar warna hitam. Mereka biasanya meluncur melalui semak-semak dengan indah, surga kupu-kupu di mana Wallace menjelajah kini dikenal sebagai Taman Nasional Banti Himurung Bulu Sar Bulu Saraung, kawasan konservasi dengan bentang alam kars yang menawan dan keanekaragaman hayati yang mengagumkan. Dalam kawasan ini juga terdapat air terjun Bantimurung yang masuk dalam konservasi. Ditemukan pula gua-gua purba, tempat peninggalan manusia purba masih bisa ditemukan, seperti serpi, bila, mata panah, dan peralatan dari tulang. Belakangan, gambar cerdas tertua di dunia juga terkuak di Leang Tedonga. Gambar cerdas yang memperlihatkan babi kutil Sulawesi itu berusia 45.000 tahun. Historia titik titik ID. Oke, terima kasih Konsa. Jika paragraf kedua dipisah menjadi dua paragraf, kalimat manakah yang tepat untuk menjadi awal paragraf ketiga? Ini ya paragraf keduanya. Boleh teman-teman baca dulu 2-3 menit dari sekarang? Kalau udah boleh bilang. Sudah, Kak. Boleh? Jawabannya apa? Kalau dari Yasin jawabannya yang C, kalimat 6. Boleh dibaca? C apa? Kalimat 6 karena sudah tidak berhubungan dengan kalimat 5 yang mendeskripsikan kupu-kupu dan juga mulai membicarakan kunjungan kedua Wallace di Sulawesi Selatan. Alasannya memilih yang C itu karena yang kalimat 6 itu bisa berdiri sendiri kalimatnya. Jadi nggak ada kolerasi antara kalimat-kalimat sebelumnya. Oke, betul. Jawabannya adalah C. Ingat ya, salah satu paragraf itu harus terdiri dari satu ide pokok. Nah, kalau ide pokok itu kan yang dijelaskan. Selebihnya itu penjelas. Nah, kita bisa lihat nih. Mana ya? Kita analisis paragraf ini dari kalimat pertamanya dulu. Seperti ditulis Wallace dalam The Malay Archipelago, kunjungan pertamanya berlangsung selama September sampai November. Ia berangkat dari, kalau misalnya penjelas itu, pasti dia apa? Ada repetisinya ya, maksudnya ada hubungannya, ada konjungsinya. Terus biasanya ada kalimat ini atau iya, itu, tersebutnya, gitu kan, kata referensi yang maksudnya itu merujuk ke kalimat sebelumnya, yang artinya dia penjelas. Nah, coba nih kita baca. Ia berangkat dari Lombok pada 30 Agustus sampai di Makassar dalam 3 hari. Itu kan berarti dia masih menjelaskan kalimat yang pertama. Yang kalimat ketiga, pada pencarian pertamanya, berarti dia masih merujuk juga nih, sama, ke kalimat yang pertama. Kalau yang ke kalimat 4, kupu-kupu ini juga nih, kalimat tunjuk itu biasanya merujuk ke kalimat sebelumnya, yang artinya dia juga penjelas ya, bukan ide pokok, karena dia tidak bisa berdiri sendiri, karena dia posisinya kan menjelaskan. Lanjut lagi, kalimat kelima, kupu-kupu di wilayah ini, sama nih, ini juga menjelaskan kalimat sebelumnya. Beda halnya dengan kalimat keenam. Kalimat keenam tuh dia berdiri sendiri, dia ngomong nih, pada kunjungan kedua selama Juli hingga November 1857, itu udah paragraf baru lagi karena tidak berkaitan dengan yang pertama tadi. Kita lihat lagi nih coba. Kalimat ketujuhnya. Kali ini dia dikembangkan. Kalimat keenamnya ini dia dikembangkan di kalimat ketujuh, 8, dan juga 9. Itu sebabnya nomor 11 jawabannya adalah C, karena kalimatnya itu sudah tidak berhubungan dengan kalimat 5 yang bisa berdiri sendiri. Selanjutnya nomor 12. Boleh dibaca dulu. 2-3 menit dari sekarang.
Sudah, Kak. Sudah? Jawabannya apa, Kang? C. Kupu-kupu putih lebih sering dijumpai Wallace ketika mengunjungi hutan Maros. Oke, itu ya, Sin. Yang lain? Kak. Siapa? Adip ya? Adip, kok gini sih? Yang gini. Oke, kita periksa bareng-bareng ya. Manakah pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan teks tersebut? Kita periksa dari yang A. Batimurung Mulu Sarau menjadi taman nasional dengan bengang alam dan keanekaragaman hayati yang sangat indah. Itu betul ya? Ada di paragraf ke-3. Nih, mana? Menawan dan keanekaragaman hayati. Yang A bukan jawabannya. Kalau yang B, dalam perjalanannya, Wallace menemukan kupu-kupu dan serangga di sungai kering yang lembab. Itu juga betul kan? Ada di paragraf ketiga, mendapati sungai kering lembab yang terdapat serangga dan kupu-kupu. Yang B juga betul. Yang C, kupu-kupu putih lebih sering dijumpai Wallace ketika mengunjungi hutan Maros. Mana nih? Tadi kayaknya ada. Nah, ini. Kupu-kupu di wilayah ini umumnya berwarna biru, hitam, pucat, serta kupu-kupu putih yang umum dijumpai. Tapi kan tadi di nomor 12 dia ngomongnya gini, kupu-kupu astagfirullahaladzim, kupu-kupu putih lebih sering dijumpai Wallace ketika mengunjungi hutan Maros. Itu dia nggak ngomong kayak gitu ya, dia cuma ngomong ada kupu-kupu yang umum warnanya biru, hitam pucat, dan putih. Dia nggak ngomong kalau kupu-kupu putih itu paling sering dijumpai. Jadi yang benar tuh yang C. Betul. Tadi jawabannya Yasin. Jawabannya yang C. Tadi yang selain C siapa jawabannya? Baik, Kak. Kamu apa? E. Oke, kita periksa ya kenapa tidak jawabannya. Pada kunjungan keduanya, Wallace menghabiskan waktu selama 5 bulan. Ini juga betul, kita bisa lihat di paragraf kedua. Bentar. Nih, mana yang tadi? Nah, nih, seperti tulis Wallace dalam The Malay Archipelago, kunjungan pertamanya berlangsung selama September hingga November. Pada kunjungan keduanya, Wallace menghabiskan waktu selama 5 bulan. Mana nih 5 bulan? Nah, oh ini. Nih, kunjungan kedua selama Juli hingga November. Juli, Agustus, September, Oktober, November. 5 bulan. Betul ya? Berarti kunjungan kedua selama 5 bulan. Jadi jawabannya bukan yang E, melainkan yang C. Betul tadi. Sampai sini paham? Kenapa bukan yang E? Paham. Oke. Lanjut, nomor 13. Boleh dibaca dulu 2 sampai 3 menit.
Sudah? Sudah, boleh dibaca? Jika dilihat dari keefektifan sebuah kalimat, diksi di mana pada paragraf ketiga mengganggu keefektifan kalimat. Manakah pernyataan di bawah ini yang mendukung hal tersebut? Jawaban saya B. Pada paragraf ketiga, diksi di mana seharusnya diganti dengan tempat karena kalimat tersebut bukan merupakan kalimat interrogatif yang membutuhkan kata tanya di mana. Itu B. Iya. Ya. Ada yang lain? Coba kita lihat ya. Diksi di mana pada paragraf ketiga. Ini berarti. Wallace mendapati bahwa sungai kering yang lembab, di mana terdapat kolam lumpur dan bebatuan kering. Kayaknya di sini juga ada nih kata di mana. Tadi mana ya? Ya, tadi Adib jawab pada paragraf ketiga, diksi di mana seharusnya diganti dengan tempat, karena kalimat tersebut bukan merupakan kalimat integratif yang membutuhkan kata tanya di mana. Betul, jawabannya itu yang B. Ada yang jawab selain B? Jadi biar kita koreksinya berdasarkan jawaban kalian aja. Benar ya C, Kak. jawabannya B. Kenapa tadi siapa yang jawab? Saya, Kak. Oke. Tadi Raffi jawab C. Penulisan diksi di mana tidak tepat karena seharusnya ditulis serangkai menjadi di mana. Nah, kalau di tulisan ejaan yang disempurnakan, itu tulisan di mana yang menuju ke preposisi itu memang seharusnya dipisah. Jadi bukan digabung. Kalau misalnya di spasi tempat itu harus dipisah. Misalnya di kamar mandi, di spasi kamar, atau misalnya di merujuk preposisi tertentu. Contohnya kayak sana, situ, sini, itu memang dia dipisah. Jadi dimanapun itu juga, maksudnya kata di mana itu juga dipisah, bukan ditulis rangkai. Jadi bukan yang C. Jawabannya adalah yang B. Ada yang lain? Raffi paham? Kenapa bukan yang C? Paham ya? Jadi kalau di itu justru memang dia dipisah kalau merujuk ke preposisi. Selanjutnya nomor 14. Boleh dibaca dulu 2 sampai 3 menit. Sudah, Kak. Sudah boleh dibaca? Jawabannya yang E, Kak.
untuk meyakinkan pembaca bahwa tokoh yang sedang dibahas di dalam teks merupakan tokoh terkemuka di bidang ilmu pengetahuan alam. Yang lain, ada yang lain? Naturalis itu apa? Kenapa penulis menggunakan kata naturalis, sebutan naturalis untuk Alfred Russel ini? Ada yang lain selain E? Sama Kak jawab. Sama? Sebenarnya jawabannya itu yang tepat adalah yang D. Naturalis ini merujuk ke sebutan untuk seorang peneliti. Kalau misalnya kalian cari tahu Alfred Russel itu siapa, dia itu misalnya dia yang biasa ngurusin geologi-geologi gitu. Jadi dia intinya adalah seorang peneliti. Makanya tadi teksnya itu kan dia lagi pergi ke Indonesia lah untuk mencari, itu sebenarnya dia lagi meneliti binatang dan juga tumbuhan. Kalau misalnya pakai kata tokoh terkemuka di bidang ilmu pengetahuan itu kurang tepat. Karena itu masih umum ya, maksudnya masih terlalu belum terlihat jelas. Jawaban yang tepat itu D. Selanjutnya nomor 15. Boleh dibaca dulu 2-3 menit dari sekarang. Sudah? Sudah? Coba aku bantu ya. Oke, aku yang bacain. Nomor 13. Sorry. Nomor 15 ya tadi kita. Nomor 15. Sebuah teks harus memiliki paragraf yang koheren. Maksudnya itu nyambung gitu. Antar kandungannya punya kepaduan. Setelah membaca teks di atas, John ini berpendapat bahwa paragraf terakhir seharusnya dihilangkan aja gitu. Argumennya mana nih? Manakah kalimat yang mendukung pendapat Joni? Teman-teman jawab apa? Yang E. Yang E? Sorry.
Tadi Yasin E, Adib A. Ya, Iya. coba kita perhatiin kalau yang A. Ya ini memang agak menggocek sih sebenarnya. Kalau yang E, kita coba kita periksa. Yang E dia ngomongnya gini, paragraf terakhir seharusnya menjadi penguat paragraf awal yang menceritakan perjalanan Wallace yang 2 kali datang ke Sulawesi. Nah, soalnya dia ngomong gini nih, si Joni tuh bilang paragraf terakhir tuh harusnya dihilangin aja gitu. Kalau yang E, itu tuh menyalahi soal, karena apa? Si Joni kan tadi berpendapat bahwa harusnya dihilangin kan. Terus soalnya juga minta kalimat si Joni itu didukung pendapatnya. Jadi kalau yang E itu kurang tepat, karena kalau yang E itu tidak mendukung untuk menghilangkan paragraf terakhir, ya enggak? Karena kan yang E dia ngomong gini, paragraf terakhir seharusnya menjadi penguat, berarti kan dia malah minta paragrafnya itu tetap ada, tapi diganti gitu kan. Berarti menyalahi dong keinginan si Joni yang berpendapat bahwa paragraf terakhir itu harusnya dihilangkan. Bener nggak? Betul. Ya, jadi benar jawabannya yang A, sorry. Yang A. Teks sedang membahas kunjungan Wallace ke Sulawesi Selatan kan, yang menemukan surga kupu-kupu. Tapi tiba-tiba banget di paragraf terakhir dia malah bahas tentang gua purba yang nggak ada kaitannya sebenarnya sama perjalanan si Wallace ini. Jadi jawabannya yang benar itu yang A. Selanjutnya kita ya 2 menit lagi sini. Apa kita tutup aja? Ini soalnya gimana guys? Ini kayak ada suara. Enggak. Oke. Karena kita 2 menit lagi sudah selesai, kita akhiri saja pertemuan ini sampai di sini. Kalau teman-teman mau ngerjain soal dari 16 sampai 20 tadi, kalian boleh banget kerjain, terus tanya aku jawabannya apa. Nanti aku kasih kunci jawabannya kalau kalian ngerjain. Tapi itu nggak akan aku kasih nilai di GCR, karena nanti tugasnya akan beda lagi dari yang aku kirim. Nanti kalian akan aku kasih evaluasi lagi yang bukan dari soal ini, beda lagi. Nanti tolong dikerjakan. Kalau kalian kerjain, aku seperti biasa aku nilai dan aku kasih kunci jawabannya. Kalau kalian salah, aku jelasin juga. Dan kalau untuk soal yang tadi 16 sampai 20 ini kita kan nggak sempat bahas ya. Kalau kalian mau ngerjain juga nggak apa-apa. Nanti kalau kalian ngerjain boleh tanya jawaban yang benar apa. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri pertemuan ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bentar.